Salam dan bahagia, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan menyampaikan materi tentang analisis pembentukan paragraf dalam berbagai media, baik digital maupun konvensional. Perkenalkan, nama saya Sela Putri Andini. Langsung saja kita masuk ke analisis pembentukan paragraf, yaitu sebuah paragraf yang dikutip dari Koran Lombok Pos edisi Sabtu 4 April 2015 dengan judul Jokowi Mana Janjimu. Beban masyarakat di era pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala bertambah. Itu dengan naiknya harga-harga seperti bahan pokok, LPG 12 kg, bahan bakar minyak, tarif listrik, dan kereta api secara bersamaan. Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abdi mengatakan, kebijakan pemerintah Jokowi Yusuf Kala tidak berpihak pada masyarakat, terutama masyarakat kecil. Menurut Tulus, kenaikan harga kebutuhan itu terjadi karena pemerintah terlalu menyerahkan pada mekanisme pasar. Tidak ada peran pemerintah dalam menentukan harga-harga tersebut. Hal itu disesalkan karena kondisi pasar tidak selalu berpihak pada masyarakat. Kalau pasar menuntut harga naik, maka masyarakat yang diminta siap menanggung bebannya. Analisis berita yang berjudul Jokowi Mana Janjimu. Berdasarkan letak kalimat utama, paragraf tersebut termasuk ke dalam jenis paragraf campuran, karena pokok pikiran berada di awal paragraf, yaitu pada kalimat pertama. Beban masyarakat di era pemerintahan Jokowi Yusuf Kala bertambah. Kemudian, kalimat penjelas berada di akhir paragraf, yaitu kalau pasar menuntut harga naik, maka masyarakat yang diminta siap menanggung bebannya. Berdasarkan isinya, paragraf tersebut termasuk dalam jenis paragraf eksposisi, karena penulis mengungkapkan tentang fakta-fakta yang mendukung, yakni terkait beban masyarakat di era pemerintahan Jokowi Yusuf Kala. Di akhir paragraf, penulis mengungkapkan fakta yang bersifat umum yang merupakan kalimat penegas dari kalimat topik, yakni, jika harga naik maka masyarakat yang diminta untuk menanggung bebannya. Berdasarkan syarat pembentukan paragraf, paragraf tersebut disusun secara lengkap. Terdapat kohesi dan koherensi, yaitu pada kalimat pertama, beban masyarakat di era pemerintahan Jokowi Yusuf Kala bertambah. Kalimat tersebut adalah pokok pikiran. Kemudian pada kalimat kedua dan kalimat selanjutnya mendukung atau menjelaskan dari pokok pikiran tersebut. Pada paragraf juga menjelaskan secara lengkap alur konsep dari pemikiran penulis. Paragraf tersebut memuat ide pokok pada kalimat pertama, kemudian terdapat kalimat penjelas pada kalimat ke-8. Selanjutnya yaitu berita yang dikutip dari Koran Lombok Pos edisi Kamis 2 April 2015 dengan judul Harga Premium Kemahalan. Tim Reformasi Tata Kelola Migas menyebutkan banyak celah dalam penentuan harga bahan bakar minyak. Dari data yang dimiliki, pemerintah ternyata belum punya rumus baku penentuan harga premium. Ketua Tim RKTM Faisal Basri mengatakan, pemerintah masih mencari pola keseimbangan baru. Tiap bulan, terutama ketika ada momentum untuk menaikkan atau menurunkan harga bensin, rumus hitungannya berubah. Seperti sebelum Januari 2015, menggunakan Alpha Rp728 per liter atau 3,23% dari MOPS. Lantaran tidak ada klasifikasi RON 88 premium, pemerintah menggunakan acuan MOPS RON 92 Pertamax Plus ditambah Rp484. Begitu juga saat menurunkan premium pada 1 Januari dari Rp8.500 menjadi Rp7.600, rumusannya berubah lagi. Hitungannya sangat rumit, tidak mudah dicerna oleh masyarakat. Analisis berita yang berjudul Harga Premium Kemahalan. Berdasarkan letak kalimat utama, berita tersebut termasuk ke dalam jenis paragraf deduktif, karena pokok pikiran terletak pada awal paragraf.
yaitu pada kalimat Tim Reformasi Tata Kelola Migas menyebutkan banyak celah dalam penentuan harga bahan bakar minyak. Pada berita tersebut termasuk dalam jenis paragraf eksposisi, karena kalimat-kalimat dalam berita tersebut menyatakan tentang fakta-fakta yang mendukung terkait permasalahan yang dimunculkan terkait dampak dari penentuan harga bahan bakar minyak. Dalam berita tersebut memiliki kepaduan. Setiap paragrafnya mengandung kalimat-kalimat pendukung yang memberikan penjelasan atas topik yang disampaikan, sehingga ini dapat menjadi pelengkap dalam paragraf tersebut, di mana syarat-syarat pembentukan paragraf yakni yang pertama kesatuan paragraf, kedua kepaduan paragraf, dan yang ketiga umum khusus. Selanjutnya yaitu berita yang dikutip dari Koran Lombok Pos edisi Sabtu 18 April 2015 dengan judul Masih Pegang Naskah Ujian Nasional Bisa Dipidana. Potensi kecurangan ujian nasional 2015 jenjang SMA sederajat akibat bocornya soal ujian hanya terjadi di 2 provinsi. Naskah ujian nasional yang diunggah di internet ditunjukkan untuk siswa di Provinsi Aceh. Naskah itu ternyata sama persis untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan. Kemendikbud Nizam mengatakan, Kemendikbud memang membuat banyak variasi ujian. Tujuannya supaya bisa melokalisasi jika ada kecurangan atau kebocoran, katanya. Namun Nizam memastikan naskah ujian nasional untuk provinsi yang bertetangga berbeda. Dia mencontohkan naskah ujian nasional untuk Aceh yang bocor tidak sama dengan naskah ujian nasional untuk Sumatera Utara. Kemudian, naskah ujian nasional untuk Provinsi Banten juga berbeda dengan naskah untuk Provinsi Jawa Barat. Lalu naskah untuk Provinsi Yogyakarta juga berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah analisis berita yang berjudul Masih Pegang Naskah Ujian Nasional Bisa Dipidana. Pada berita tersebut termasuk dalam jenis paragraf deduktif, karena pokok pikiran berada di awal paragraf, yaitu pada kalimat pertama, potensi kecurangan ujian nasional 2015 jenjang SMA sederajat akibat bocornya soal ujian hanya terjadi di 2 provinsi. Kemudian, terdapat kalimat pengembang, yaitu naskah ujian nasional yang diunggah di internet ditunjukkan untuk siswa di Provinsi Aceh. Naskah itu ternyata sama persis untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan isi, paragraf pada berita yang berjudul Masih Pegang Naskah Ujian Nasional Bisa Dipidana. Berita tersebut termasuk dalam jenis paragraf argumentasi. Penulis mengungkapkan pendapatnya, fakta aktual hingga contoh. Penulis juga memperkuat pendapatnya menggunakan fakta-fakta, yaitu mengungkapkan kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional. Selanjutnya yaitu berita yang dikutip dari Koran Lombok Pos edisi Senin 13 April 2020 berita, kunci jawaban masih diburu. Fokus urusan pendidikan hari ini tertuju pada penyelenggaraan ujian nasional 2015, jenjang SMA atau MA dan SMK. Banyak yang memprediksikan tensi kecemasan para peserta sedikit reda, sebab ujian nasional tak lagi menjadi penentu kelulusan. Namun, kejadian di lapangan tidak dapat diprediksi. Para peserta tetap cemas. Dari kemarin, banyak di antara mereka yang memburu soal dan kunci jawaban ujian nasional. Salah satu peserta ujian nasional di Mataram bahkan rela jauh-jauh ke Lombok Timur untuk mengambil kunci jawaban. Siswa di salah satu sekolah swasta itu mengaku menerima kabar kalau ada kunci jawaban beredar di Lotim. Kecemasan tetap ada, Mas, karena semua mencari jalan aman, tuturnya. Siswa ini mengatakan, meski kelulusan ditentukan pihak sekolah, namun
potensi para peserta tidak lulus tetap ada. Sehingga, agar lebih tenang, mencari kunci jawaban adalah solusi terbaik. Analisis berita yang berjudul "Kunci Jawaban Masih Diburu". Pada berita tersebut termasuk ke dalam jenis paragraf deduktif, karena pokok pikiran berada di awal paragraf, yaitu pada kalimat pertama, penyelenggaraan ujian nasional 2015 jenjang SMA atau MA dan SMK. Kalimat penjelas terdapat pada kalimat kedua dan kalimat seterusnya. Kalimat penjelas ini berfungsi untuk mengembangkan atau memperjelas kalimat utama tersebut. Pada berita yang berjudul "Kunci Jawaban Masih Diburu", jenis paragrafnya merupakan paragraf narasi, karena memaparkan suatu peristiwa dengan urutan kronologisnya. Pada penyelenggaraan ujian nasional 2015, jenjang SMA atau MA dan SMK, banyak yang memprediksikan tensi kecemasan para peserta sedikit reda, sebab ujian nasional tak lagi menjadi penentu kelulusan. Namun, kejadian di lapangan tidak dapat diprediksi. Para peserta tetap cemas. Dari kemarin, banyak di antara mereka memburu soal dan kunci jawaban ujian nasional. Salah satu peserta ujian nasional di Mataram bahkan rela jauh-jauh ke Lombok Timur untuk mengambil kunci jawaban. Pada berita tersebut, paragrafnya mengandung kalimat pendukung dan memberikan penjelasan atas topik yang ingin disampaikan, sehingga menjadi pelengkap di paragraf tersebut, di mana syarat dalam pembentukan itu yaitu kesatuan dan kepaduan. Oke, sekian analisis yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih. Salam.